Kayaknya ada kemungkinan untuk berpindah jalan kaki, soalnya sekalian jalan kaki, sekalian nyari tempat-tempat untuk foto yang bagus juga sih. PJ Heru perintahkan bawahannya memperindah Jakarta. Personil gabungan turun langsung bersihkan halte bus dan JPU Ujung Menteng. Zaman gak benar, resmikan terus dibiarkan mangkrak. Zaman PJ Gubernur Heru Budi Hartono siap memperindah. Pengen lihat sinetron berseri? Lihatlah Jakarta sekarang ini. Sejak awal banyak meragukan seorang Anies Baswedan mampu menjadi kepala daerah yang baik. Jadi hiburan juga ya, kita kan pernah gitu kan ya, terus pas nyebrang ke sini lihatnya bagus, seperti di luar negeri mungkin ya. Yang bisa menjadi eksekutor dari banyaknya masalah di Jakarta. Anies bukan tipikal pekerja, dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Ini kegiatan PPSU Kelurahan Ujung Menteng bersama tim kami sebanyak 25 orang, yaitu untuk membersihkan terutama di Jalan Raya Bekasi dan di tepatnya di penyeberangan jalan orang atau PJO. Ini sudah kita laksanakan, juga dibantu dari Satpol PP Kelurahan Ujung Menteng dan Satpol PP Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dan juga dari Dinas Perhubungan. Kita jalankan sesuai dengan kemampuan dan teman-teman bergerak sangat bagus sekali, dan tadi juga langsung dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka padanya. Jokowi juga dulu suka sama Anies karena kemampuannya berbicara, dan kemudian akhirnya menjadikan dia sebagai Menteri Pendidikan. Tapi soal kerja, nanti dulu. Itu ranah yang berbeda. Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Seorang kepala daerah harus mampu dengan cepat menyelesaikan masalah, memanage ribuan pekerja di bawahnya, dan mencapai target setahap demi setahap. Itulah kenapa Jokowi dulu memecatnya jadi menteri. Karena menteri itu harus berkarakter eksekutor, bukan hanya motivator. Dan Anies tidak mampu sedikit pun memenuhi harapan Jokowi. Terpaksa PJ Gubernur Heru Budi Hartono perintahkan 49 personil gabungan bersihkan halte dan JPO Ujung Menteng. Sebanyak 49 personil itu merupakan perintah langsung dari PJ Gubernur. Dalam kegiatan ini seluruh bagian halte mulai dari tangga, kolong tangga, pilar hingga gelagar serta semua bagian JPO disemprot menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 4.000 liter, kemudian dibersihkan menggunakan cairan deterjen. Menurutnya, ke-49 personel gabungan yang terlibat dalam giat ini berasal dari unsur Sudin Golkarmat 5 orang, Sudin Perhubungan 4 orang, Satpol PP 16 orang, PPSSU 22 orang, dan ASN Kelurahan setempat. Beberapa proyek Anies Baswedan yang mangkrak. Nasdem minta PJ Gubernur DKI Jakarta jemput pembangunan ITP Center. Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Palo, meminta Heru Budi Hartono yang akan menjadi pejabat gubernur sementara di DKI Jakarta untuk menyebut pembangunan Intermediate Treatment Facility. Di era Anies, peletakan batu pertama ITP Center dilakukan pada Desember 2018. Namun sampai saat ini pembangunan masih mangkrak karena salah satu investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengelolaan sampah tersebut. Padahal DPRD DKI Jakarta menyebut ITP Center cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu. Persoalan lain yang harus ditangani Heru lanjutnya yakni penanganan banjir di DKI Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini tidak dijalankan oleh Anies Baswedan. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan sebenarnya sudah ada calon investor fasilitas pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Terakhir, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Jakpro untuk menjalin kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Saat ini telah ada 3 calon investor yang tertarik
anggaran proyek ITP Center dengan Jakpro. Dua mitra merupakan perusahaan asal Cina dan satu mitra lainnya dari Eropa. Ketiga mitra tersebut telah mengajukan proposal kerjasama. Kini Jakpro tengah mengevaluasi materi kesepakatan mulai dari besaran permodalan hingga nominal biaya pengelolaan sampah. Sebagaimana diketahui, ITP Center ada fasilitas pengelolaan sampah yang berteknologi modern yang menghasilkan tenaga listrik. Jika telah beroperasi, ITP Center akan mengelola 2.200 ton sampah per hari dan mengurangi 30% sampah Jakarta setiap harinya yang akan dikirim ke TPST Bantar Gebang. Beberapa waktu yang lalu PDIP singgung proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak 5 tahun di era Anies Baswedan yang saat ini dilanjutkan oleh Heru Budi setelah 2 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Proyek ini menjadi bagian dari normalisasi sungai, penting untuk diselesaikan untuk mengurangi banjir yang terus-menerus terjadi di DKI Jakarta. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur dianggap sebagai gebrakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di DKI Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar, namun melanjutkan proyek Sodetan ini merupakan langkah yang bijak yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Saat ini PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terus mendorong memaksimalkan kinerja seluruh satu kerja terpadu. Ketiga proyek terbesar antara lain Sodetan dari Kali Ciliwung, Kanal Banjir Timur, proyek kereta ringan atau Light Rail Transit Jakarta dari Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang. Heru juga perintahkan bawahannya bahwa pastikan tak ada pungli di lokasi uji ke ujung Menteng. Pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak ada aksi pungutan liar di unit pengelola pengujian kendaraan bermotor ujung Menteng Cangkung, Jakarta. Hal ini Heru pastikan usai UPP ke ujung Menteng yang menurutnya terus terjadi pungli liar. Menurut dia, nihilnya pungli itu karena minimnya interaksi antara petugas dengan peserta uji KIR dan UPPKB tersebut. Meski demikian, Heru diminta Kepala Dinas Perhubungan Dinas Hubungan DKI Jakarta agar menambah kamera CCTV di UPKPKB ujung Menteng. Dalam kesepakatan itu, Heru mengaku meninjau UPPKB ujung Menteng secara mendadak. Ia pun mengajak Wali Kota Jakarta Timur secara spontan untuk memerintahkan bawahannya untuk melihat hal-hal yang tidak dipatut dipuji terkait pungutan liar. Heru mengaku hendak mengecek pelayanan uji KIR yang berada di UPPKB ujung Menteng agar berjalan sesuai standar yang sudah berlaku. Pantauan media sosial, setibanya di UPPKB ujung Menteng, Heru langsung memasuki sebuah ruangan di lantai 2. Heru tampak mengenakan batik berwarna coklat lalu keluar dari ruangan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di lokasi pengujian kendaraan bermotor, Heru juga memeriksa visual 2 bagian kolong kendaraan. Heru lalu berpindah ke tempat pengujian lain, yakni pos pengujian kuncup roda berat sumbu dan daya rem, lalu berbincang sebentar dengan petugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap pengamanan ibu kota DKI Jakarta. Bahkan langkah penting Heru Budi selama 1 bulan pertama kali di lingkup Pemprov DKI Jakarta, Heru terus membuktikan komitmennya untuk membawa Jakarta lebih baik, mulai dari gebrakan-gebrakan normalisasi sungai serta mengurangi kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta. Antara lain yang dikerjakan Heru adalah membangun konektivitas dan konsolidasi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian PUPR, Badan Usaha Milik Negara, Perhubungan, Perdagangan, dan lain-lain. Untuk percepatan kinerja internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru juga melakukan sejumlah rotasi jabatan. Kick-off PJ Gubernur DKI Jakarta dengan membuka lagi pos pengaduan yang gencar dibelusukan merupakan indikasi bahwa Heru ingin mendengar langsung keluhan masyarakat. Dari aspek kesehatan, Heru juga sudah melakukan monitoring kesiapan laboratorium kesehatan daerah guna menjadi laboratorium sebagai pusat rujukan laboratorium bagi daerah lain.
Strategi Heru dalam melakukan pengawasan pelaku buang sampah sembarangan merupakan pesawat tanpa awak yang menurutnya efektif sejak diimplementasikan.